Halo guys, selamat datang di Poteng Podcast Pengetahuan. Di episode hari ini, Pengetahuan. kita akan mengupas tema yang sederhana tapi terasa dalam. Kemampuan awal bela negara. Wah, suatu judul yang sangat bagus untuk hari ini. Dan kita akan bahas dari sudut pandang seorang ASN atau aparatur sipil negara. Apa sih itu sebenarnya kemampuan awal bela negara? Apakah itu harus selalu identik dengan seragam, barisan, dan medan latihan? Atau justru sudah mulai terbentuk sejak hari pertama kita mengambil keputusan di dalam instansi, melayani masyarakat, dan juga menjaga integritas? Bersama kakak siapa? Mahesa Jumastiar. Oke, kita bersama kakak Mahesa Halo, Jumastiar, Chat. yang saat ini bekerja sebagai ASN ya kak ya? Ya, ada di Kemenimitas, Mas. Oh, di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Baik kak, di sini kita akan mengupas bagaimana bela negara dalam dipahami di lingkungan birokrasi. Kemampuan dasar apa yang perlu dimiliki sejak dini, baik untuk calon ASN maupun warga negara biasa. Serta contoh-contoh konkret sehari-hari di kantor yang sebenarnya sudah masuk ranah bela negara. Siap untuk melihat bahwa bela negara tidak hanya ada di parade, tapi juga ada di berkas yang kita tandatangani, di pelayanan yang kita berikan, dan di keputusan kecil yang kita ambil sebagai warga negara. Yuk, kita mulai obrolannya. Halo, Ini Mas. di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Oke, di sini saya ingin bertanya ya sedikit. Sebagai ASN, Kak Mahesa itu gimana sih memaknai bela negara? Ini Mas. Iya, sebagai Menurut saya, Mas, stigma orang-orang di luar itu agak ini sih, Mas. Saya mengatakan stigma orang-orang di luar. Jadi, menurut saya sebagai ASN memaknai bela negara itu bukan cuma tentang tugas militer, Mas. Malah orang-orang di luar berpikiran kalau tugas militer itu TNI Polri, jaga negara dari serangan teror sama segala macam. Tapi bisa nggak gitu juga, Mas. Iya betul. Nah, sebagai ASN itu bentuk tanggung jawabnya itu kita di sini menjaga keutuhan dan kepercayaan publik, Mas, terhadap negara. Jadi kayak setiap keputusan, setiap layanan, dan juga sikap kita yang kita ambil untuk melayani itu bagian dari bentuk bela negara selama itu sifatnya untuk kepentingan rakyat dan NKRI, Mas. Iya. Begitu, Mas. Iya, jadi bukan hanya angkatan militer ya yang bisa bela negara ya Mas ya. Iya, bukan. Lalu apa saja sih Mas kemampuan awal bela negara yang penting bagi seorang ASN di hari pertama dia bekerja? Di hari pertama bekerja, Mas. Jadi kemampuan awal bela negara itu yang harus kita dalami dalam diri kita itu kita harus memahami kode etik dan disiplin ASN dulu, Mas. Kode etik itu meliputi kita harus netral, tidak korup, tidak bersifat diskriminasi. Pada intinya kita menghargai dan menjaga keberagaman di instansi aja, Mas, untuk melayani masyarakat. Nah, terus juga kita pada kode etik ASN itu kita juga tidak dianjurkan untuk menerima gratifikasi, tidak dianjurkan untuk melakukan hal-hal di luar SOP kita, Mas. Oh iya. Jadi kita itu harus menjaga dan melaksanakan kode etik kita ya dari pertama kita bekerja itu ya. Iya. Yang tercantum di buku undang-undang ASN, Mas. Oh iya, betul. Lalu Kak Mahesa, bagaimana sih seorang ASN bisa mengembangkan kemampuan awal bela negara di instansi mereka? Untuk di instansi saya, pengembangan kemampuan awal bela negara itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang simpel aja, Mas. Pertama kayak ikut pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara, terus ikutin kegiatan-kegiatan yang ada di instansi kita, kayak hal-hal kecil kayak kita ikut upacara setiap Senin, ikut apel pagi, apel sore. Terus kita juga melakukan kegiatan-kegiatan positif di instansi, simulasi kebijakan dalam situasi krisis. Tadinya kita menjadikan Pancasila dan undang-undang sebagai rujukan, Mas. Keputusan administratif, bukan kepentingan untuk diri sendiri atau untuk pihak tertentu, Mas. Oh
Iya, benar sekali ya, Kak Maesa ya, itu semua ya. Jadi Pancasila dan UUD itu menjadi tolak ukur kita ya dalam membuat keputusan administratif ya. Lalu Dan itu juga sebagai patokan itu mas. lalu Kak Maesa, mengapa integritas dan kejujuran masuk dalam kemampuan awal bela negara sebagai ASN? Karena menurut saya integritas itu sebagai benteng utama kita mas. Kita di sini harus punya 10 sifat integritas. Di mana 10 sifat itu biasanya kita pelajari di awal-awal mas. Dan pada intinya supaya kita tidak tergelincir ke arah yang negatif mas, seperti kayak nepotisme atau konflik kepentingan, korupsi, atau menerima gratifikasi tadi. Dan kita sebagai ASN itu harus bersifat jujur, objektif, serta transparan mas. Oh iya, Nah, itu maka kebijakan dan pelayanan publik itu memperkuat kepercayaan rakyat pada negara mas, dan merusak. Nah itulah bentuk bela negara yang kita lakukan di instansi kita sehari-hari mas. ya seperti itu ya, Pak ya. Oke, saya ada pertanyaan yang pengen sekali saya tanyakan ya kepada Kak Maesa. Bagaimana sih Kak, kalau ASN tuh merasa ada tekanan atau konflik kepentingan di tempat kerja, bagaimana caranya tetap menjaga sikap bela negara dia? Seperti itu. Nah, sebagai ASN mas, saya yakin hal-hal pertama yang harus kita lakukan itu kita harus sadar dulu bahwa tekanan itu bisa jadi ujian buat kita. Apakah kita berpegang teguh pada prinsip kita di awal tadi atau tidak? Dan yang kedua, jika memungkinkan, kita bisa melaporkan atau konsultasi ke atasan terkait hal tersebut mas. Intinya kita jangan pernah menutupi hal-hal seperti itu dan jangan pernah kita terima. Dan ketiga, nah kita tetap menjaga perilaku yang adil dan profesional. Misalnya kayak kita menjaga dokumen instansi, dokumen kantor dengan baik. Kita tidak memihak kepada ngomong senior 1 atau senior 2. Oh iya. Dan juga kita tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan negara, untuk kepentingan pribadi. Kayak misal mobil yang disiapkan kantor untuk kantor orang sakit atau untuk apa, terus kita gunain buat caranya itu kan Oke, baik banget ya. Baik banget jawaban dari Kak Maesa nya, bagus banget ya. Yang pastinya menambah wawasan kita ya sebagai seorang ASN terkait kemampuan awal bela negara. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita hari ini tentang kemampuan awal bela negara dari sudut pandang seorang ASN. Semoga diskusi tadi bisa menguatkan pemahaman kita bahwa bela negara itu bukan hanya soal militer, tetapi juga pilihan sikap setiap hari di balik meja kerja. Jujur, netral, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan pribadi. Sebagai ASN maupun calon ASN, kemampuan awal bela negara sudah bisa dibangun sejak dini. Dari cara kita menghargai perbedaan, menjaga integritas, menolak gratifikasi, hingga memberikan pelayanan yang adil dan cepat. Semua keputusan kecil itu kalau dikumpulkan pastinya menjadi bagian besar dari cara kita menjaga keutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oke, terima kasih kepada Kak Maesa Gimnastiar ya. Terima kasih Mas yang sudah berbagi pengalaman dan perspektif sebagai seorang ASN. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang sudah setia mendengarkan podcast pengetahuan. Kalau episode ini bermanfaat, jangan lupa dukung dengan subscribe, beri rating, dan bagikan ke teman-teman yang sedang menyiapkan diri menjadi aparatur negara. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap jaga semangat bela negaramu dimanapun kamu berada.